ketika mau berwudu, Mas Rizwan tuh, misalkan kentut terus, kan tidak masalah tuh. Sambil wudu juga praktek ya tetap wudunya sah, gitu ya. Pas beres wudu berhenti, udah enggak lagi. Berarti ketika berhenti, maka wudu yang ini jadi batal, gitu. Batal. Jadi harus wudu kembali. Karena beda wudunya orang yang sehat dengan orang yang punya penyakit beda. Karena tadi merujuk kepada yang atas, bahwa membatalkan wudu itu manakala ada yang keluar daripada salah satu dua jalan atau dua lubang itu. Nah berarti maksudnya kategori pembatalan wudu bagi orang-orang yang sehat, ya. Tapi ketika kita punya penyakit bedsel atau kita kentut terus, jangan sampai kita tidak sholat. Jangankan wudu, ketika sholat kita kentut terus, itu sah sholatnya. Cuma yang belakang yang mabok. Tapi kalau penyakit itu kan nggak mungkin ya. Kalau penyakit gitu artinya nggak mungkin sampai mengeluarkan bau lah penyakit begitu mah. Karena itu mah kalau ibarat keleknya itu kan udah dol gitu ya. Beda. Kalau habis mules gitu atau makan apa, nggak tahu keluar itu beda baunya itu. Jadi itu saking pentingnya sholat, saking kewajibannya sholat, tidak ada alasan ketika misalkan celana saya kotor, habis ngangkut bahan, habis kerja kotor. Selama kotor itu bukan kategori najis, selama itu kita melaksanakan sholat. Kecuali jelas-jelas ada yang menempel di celana kita, maka itu tidak sah kita sholat dengan membawa najis. Adapun hanya kotoran biasa, kotoran debu, tanah dan lain sebagainya bukan najis, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat, gitu ya. Jadi nggak ada alasan tuh. Misalkan dekil celananya, dekil tidak menjadikan masalah, karena tubuh kita kan dari tanah. Coba kalau habis keringat otomatis dikerukkan jadi tanah semua tuh. Nah dari situ selama bukan najis jelas-jelas, maka kita terkewajiban untuk melaksanakan sholat. Sebab sholat tidak terhalang dengan apapun. Selama tidak ada udzur syar'i, maka masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Udzur syar'i itu seperti apa? Udzur syar'i seperti orang yang ketawa-ketawa di jalanan, itu mah tidak wajib sholat dan tidak wajib diqodho. Terus, permasalahan ketika kita masih dulu sering ninggalin sholat. Jadi ketika masih sholat zuhur nih, maka sholat zuhur lagi 4 rakaat, niatnya qodho ya. Kemudian datang asar, jangan ngitung sunnah dulu, jangan sholat sunnah dulu, sholat asar lagi, sholat qodho baru, gitu kan. Setelah itu misalkan sebelumnya mau melaksanakan qobliyah atau sesudah zuhur yang kedua kali melaksanakan ba'diyah, silakan. Gitu ya. Caranya seperti itu. Karena kan kita banyak utang ya, banyak utang dalam sholat itu. Jadi batal ketika orang yang sembuh dari penyakitnya. Satu. Kemudian bagi wanita kemarin, ketika istihadah, maka istihadah itu tidak menghalangi untuk melaksanakan sholat. Ya. Apa istihadah kemarin? Haid di luar batas. Haid di luar batas. Kemarin haid di luar batas itu berapa? Ini kata masuk itu awas, masuknya tinggal bilangin simpelnya tuh ya. Berarti biasanya tergantung kebiasaannya Pak. Jadi batas yang paling sedikit wanita haid itu berapa? 9 hari. Yaumun wa lailatun, 1 hari 1
Itu ada yang terjadi. Nah kemudian yang umum itu berapa hari Mas Supri? 1 minggu, 9 hari lah ya, 7 hari. Itu batas yang umum. Tapi awas ketika batas umum, karena kita misalkan habis dari jauh gitu kan, udah berapa hari, udah 7 hari, tapi masih keluar, awas itu bukan istihad, karena masih ada batasan yang aksar. Itu ya. Gitu ya. Jadi ini secara prakteknya, karena kalau di situ doang kan nggak bisa ya. Karena yang namanya laki-laki itu kan nafsu gede ya, tapi ternyata payah laki-laki itu, jujur aja. Ya sehebat-hebatnya laki-laki pasti kalah juga. Kenapa? Nah, Allah mengistimewakan bahwa wanita itu mempunyai nafsunya 9, laki-laki nafsunya 1. Cuman akalnya laki-laki 9 itu. Itu ya Mbak ya? Benar nggak gitu? Kalau nggak begitu bagaimana? Contoh, kalau wanita ini diberikan nafsu hanya 1, selesai lahiran yang pertama otomatis sudah tidak mau lagi. Begitu besarnya Allah memberikan rahmat kepada hambanya gitu. Jadi laki-laki itu nafsu 1, akal 9. Balikan. Ya. Ini harus kita paham tuh. Jadi untuk laki-laki ya, nafsunya 1, akal 9. Makanya suka ngakal-ngakalin tuh. Kalau perempuan nafsu 9 dibalik gitu ya. Nafsu yang 9, akalnya yang 1. 10. Kenapa? Ini kemurahan Allah. Kalau wanita punya nafsu 1, tidak akan mungkin ada 1, 2, 3 sampai seterusnya anak. Kenapa? Karena sudah tidak mau. Coba tanya simbahnya. Itu waktu melahirkan, wahnan ala wahnin, payahnya di atas kepayahan, betul Mbak? Antara hidup dan mati Mas Supri. Kalau Mas Supri perasaan saya nggak bikin anak deh, cuma tidur doang. Gitu kan? Aku lagi ngaji ya. Nah kemudian apa sih istihadoh? Ngaji sih. Ya saya Istihadoh ini itu jam 11-an rampungnya. Besok ada wes. darah Besok ya. Jam 11-an. di luar Besok ada batasan. wes. Besok lah ya. Heeh. Nah, Ya. ini spesial untuk perempuan. Ini ada Ya. haid. Iya. Haid itu urutan pertama berapa? Ya. Urutan pertama 1 hari 1 malam. Ya. Tapi awas, ketika 1 hari 1 malam berarti hitungannya dari pagi keluar darah haid, kemudian sehabis subuh putus tuh, kemudian pagi-pagi keluar lagi. Itu itisal maksudnya. Jangan sampai kita ngelabrak lampu itu. Ya, sebab yang namanya haid itu adalah ittisal. Apa ittisal? Nyambung. Berarti ketika 1 hari 1 malam masih ada, berarti mengikuti yang kedua. Apa? Yang umum. Yang umum berapa? 1 minggu. Kecuali selangnya 2 hari datang lagi.
Nah berarti itu mah tidak intisol ya. Nah, dari 1 minggu ini jangan main hajar aja, misalkan udah 7 hari. Oh ini mau udah putus, itu masih sisa darah istihadah. Tar dulu, jangan nafsu dulu. Sebab nafsu doang kalau laki-laki mah. Tadi kan nafsunya cuma 1, itu nafsu gede doang. Nah, berarti kita ambil yang akmal, yang paling banyak. Aksarnya itu berapa? 2 minggu atau 15 hari. Ini 7 hari, ini 15 hari. Nah baru setelah ini 16 dan seterusnya ini disebut istihadah. Nah di sini mah lampu hijau silakan, merah hijau itu kemurahan hukum. Jadi kita jangan ini harus suga misalkan. Kenapa? Karena khawatir takut maksiat di luar itu ya. Simba pernah ngalamin istihadah? Pernah ya? Tapi nggak berani masuk pria deketin ya. Nah itu jadi istihadah itu darah yang keluar setelah beres aksarnya head. Khusus perwanita. Ya. Bukan untuk itu aja sih, bukan untuk keperluan itu. Artinya di dalam agama setelah 16 hari ini, maka di hari yang ke-16 ini harus melaksanakan sholat. Ya. Sebab nih, dari 7 hari ini udah putus bener ke 8 hari benar-benar putus nih. Misalkan putusnya dari waktu zuhur itu misalkan 1:30. Nah ini kan penyakitnya, maaf gitu. Penyakitnya, wah ntar aja lah sekalian mandi sore. Nah ketika jelas putus, maka zuhur asar itu terkena kewajiban. Jangankan asar, kalau asar udah jelas ya. Zuhurnya ini selama masih ada waktu tapi kita membiarkan, tidak melaksanakan sholat, maka yang zuhur ini bukan free, kewajiban. Setelah nyata putusnya, ya tidak boleh. Selama masih ada masanya sampai ke waktu asar, maka zuhur ini terkena kewajiban. Beda subuh mah, karena subuh masih lampu merah. Nah ini juga head. Jadi yang tadi batal wudunya juga orang yang sembuh daripada istihadah. Nah, ketika ke-16 hari wanita masih keluar darah, maka ini disebutnya darah istihadah. Maka wudunya itu tentunya di sini mandi dulu nih. Ya, di hari ke-15 berarti mandi untuk hadas haid ini, ya mandi. Walaupun keluar darah di ke-16 hari ini tetap wajib mandi karena terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Terus bagaimana prakteknya? Walaupun masih keluar darah, maka wudunya tetap sah, maka sholatnya tetap sah. Lagi wudu masih keluar aja, biarin aja. Yang penting jangan sampai talwis. Apa talwis? Apa namanya? Netes. Nah sekarang mah udah inilah bisa diganjel ya. Nah ini memang ini bagian dalam, tapi kan di fikih ya. Apa sih Ustaz ngomongin ini? Karena saya tahu darah head itu darahnya coklat-coklatan, keluarnya berasa panas, betul? Karena di sini diterangin. Coba tanya Mas Supri, darah head kayak gimana Mas gak tahu. Artinya ulama terlebih
Imam Syafi'i ketika menanyakan perihal haid itu sampai nanya bukan hanya satu orang wanita, sampai ke 3 orang wanita. Bener nggak darah haid itu seperti ini? Nggak yakin, nanya lagi sampai-sampai. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu dijuluki mujtahid, mujtahid fikih, bahkan mujtahid fikih kita ya, mazhab Syafi'iyah. Ketika beliau naik kuda, ada yang nanya, Syekh, itu kaki kuda ada berapa? Dia nggak berani jawab, tuh. Tapi dia turun dulu, hitung 1, 2, 3, 4. Coba kalau kan Mas Risman, kata Mas Irwan, itu ban motor ada berapa? 2. Bukan nggak tahu Imam Syafi'i, tapi itu mencontohkan supaya kita berhati-hati. Makanya disebutnya mujtahid. Mujtahid itu penelitian yang hati-hati. Jadi di hari ke-16 itu disebut istihadon. Nah, tadi yang membatalkan seperti apa? Nah, ketika sudah mandi bersih banget, kemudian keluar, maka keluar inilah disebutnya darah istihadah. Nah, pas beres wudhu nggak netes lagi, istihadahnya beres, berarti wudhu yang tadi ketika kita wudhu kan netes tuh wanita kan, tapi sah wudhunya, tapi wudhunya harus di tempat waktu, nggak boleh sebelumnya. Misalkan maghrib hampir setengah 7, setengah 6 atau jam 6 udah wudhu, itu tidak sah wudhunya. Bagi orang yang punya penyakit Bechet, bagi wanita yang punya penyakit istihadah, itu tidak sah wudhunya. Ketika azan berkumandang maka waktu datang, dan ketika itu langsung wudhu. Nah, wudhunya hanya untuk satu kali, pakaiannya hanya untuk 1 kali, mana kalau terkena itu. Jadi kita pun misalkan, Allah membahit-bahitnya ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit begitu ya, kelek nyodol, sambil wudhu tapi sambil netes. Yang namanya boxer itu kan nggak kencing seperti orang kencing normal, enggak. Paling netes sedikit, ayo, nggak apa-apa. Tapi kita harus pakai celana, takutnya ke tempat sholat ya gitu. Walaupun sambil netes kencing terus sah, tapi ketika beres netesnya hilang. Ketika beres netes darahnya hilang, maka itu membatalkan wudhu tadi. Nah, kemudian siapa lagi yang punya penyakit istihadah? Wanita masih. Perihal apa? Perihal nifas. Jadi nifas itu sama 1 hari 1 malam atau lahdoh malam. Kemudian keumuman 40 hari, paling lama 60 hari. Hati-hati nih di Mas Risman, jangan umum dari 40 hari 41 masih nyambung ke sini. Masih nyambung. Nah, ini masih kategori nifas. Kecuali ke 61 masih keluar, maka ini disebutnya istihadah. Nah, kalau digambarkan seperti ini paham? Nah, ini si wanita, istri kita ketika 61 masih keluar darah, berarti wajib mandi nifas. Kemudian wajib melaksanakan sholat. Nah, ini bukan masalah itunya lah. Ya. Itu istihadah. Nah, ini untuk perihal membatalkan di luar yang keumuman, di luar yang umum. Karena bisa aja kita menemukan saudara kita yang udah tua, ya. Jadi kalau udah tahu makan, itu tetap nggak ada halangan, walaupun kencing terus, karena itu maruksoh. Itu beres tuh. Nah, kemarin itu membatalkan makan daging onta, itu mah tidak sahih, artinya tidak dikuatkan ya.
menurut mazhab kita. Berarti sah ketika kita makan, misalkan habis sholat kemudian makan daging, maka itu tidak membatalkan kepada wudhu, tapi makruh kita manakala tidak umur itu, tapi tidak membatalkan, ya. Cuma jangan alasan lagi. Mau puasa tadi injek tai ayam batal, dari mana ilmunya? Itu pada dasar malas aja tidak mau puasa, gitu ya.